Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini kita akan sharing firman Tuhan tentang kasih. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami butuh Allah Roh Kudus untuk menerangi hati pikiran kami yang diberikan Bapa, supaya kami mengerti ada kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kuasa darah Yesus Kristus membungkus kami tahu segala roh jahat, roh kematian, kuasa iblis, roh segala penyakit apapun dipatahkan kuasanya dengan darah Allah dan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan membahas ke depan hari ini tentang kasih ya. Jadi kasih kita bahas dulu di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ke 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, ini kasih ini tuh harus ya bermanfaat, berguna, dan berfaedah ya, karena kita nih melakukan firman Tuhan itu harus disertai dengan kasih ya. Ini yang pertama, ayat 1 Korintus 13 ayat pertama, bahasa manusia dan bahasa malaikat. Artinya semua bahasa manusia ini mungkin bisa menguasai berbagai banyak bahasa asing dan bahasa malaikat ya. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Artinya apa? Kita mempunyai kasih itu nanti kita akan bahas besok ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, tidak mempunyai kasih itu sama sekali tidak ada faedahnya, manfaatnya, sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Yang kedua, ayat kedua dibilang kalau aku mempunyai karunia untuk bernubuat, itu seorang nabi, dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, pengajar kebenaran, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bahkan ujian kemuliaan iman pun ini sempurna, tapi kalau tidak mempunyai kasih, sama sekali tidak berguna. Dan ini sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu, ini murah hati yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, ini martir, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi kasih ini sangat penting. Apa sih itu kasih? Kasih itu adalah suatu bentuk ya pengertian dan penerimaan dan pemberian dengan sangat-sangat tulus ya. Penerimaan, pemberian ya, dan penerimaan, pemberian ya yang sangat-sangat tulus. Jadi kita menerima tulus, memberikan juga tulus, dan ini adalah sifat orang-orang yang saleh. Kasih itu ya, kasih itu memang sangat sulit ya untuk dijabarkan dengan definisi operasional, tapi saya mendefinisikan secara sederhana penerimaan dan pemberian yang sangat tulus. Contohnya apa? Dalam hukum yang terutama, kita mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati, jiwa, kalbu, kekuatan kita. Ya, kita memberikan kasih kepada Tuhan kita dengan cara apa? Kita menyediakan waktu yang terbaik untuk hubungan intim dengan Tuhan, bersyukur, memuji Dia, berdoa syafaat untuk orang-orang di sekitar kita. Itu kita memberikan kasih kepada Tuhan. Penerimaan kasihnya apa? Kita diberikan kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan, kasih kehidupan yang kekal, kasih kemurahan Tuhan, pengampunan dosa,
kesembuhan. Nah itu maksudnya. Demikian juga Tuhan juga ada penerimaan dan pemberian yang tulus, sangat tulus, yang bersifat ilahi. Nah itu kasih ya. Jadi kalau kita punya segala sesuatu tapi kita tidak tulus ya dalam lakukan ini, jadi sekedar pamer gitu ya, atau sombong rohani ya, atau gimana lah ya, itu nggak ada kasih. Kalau kasih dia tulus ya. Tidak ada salah berkata-kata dengan semua manusia dan masa mereka, tapi harus ada kasih. Artinya apa? Jadi kita dipandang orang atau dilihat orang itu menjadi damai sejahtera ya. Ada rasa kita bisa membuat orang jadi kena kasihnya Tuhan karena kita juga punya kasih gitu. Jangan sampai kita melayanan itu, kita sudah melayani tapi Tuhan, kasih Tuhan itu tidak sampai kepada diri orang itu karena dia melihat kita sebagai ajang pameran atau tidak tulus, atau sekedar pengajar-pengajar kebenaran yang berintelektual baik tapi tidak mencerminkan kasih gitu, tidak terasa kasihnya gitu ya. Makanya kasih itu harus didahulukan dengan cara kita bagaimana mengasihi Tuhan. Kalau cara kita mengasihi Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kasih itu kepada orang-orang yang kita layani. Benar deh. Coba deh dengan tulus kita mengasihi Tuhan ya, tanpa ada segala atribut kebanggaan kita ya, dari sekolah kita, ijazah kita, atau pengalaman rohani kita, tapi kita melakukan firman Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Itu yang baik, yang mendatangkan kebaikan, hidup yang kekal. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Biarlah kasih setiamu, kasih karunia-Mu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kasih anugerah-Mu, rahmat-Mu Tuhan. Berikan kami kasih karunia sayang-Mu Tuhan, supaya kami Tuhan dapat berjalan di jalan-jalan kebenaran-Mu, ajarlah kebenaran-Mu. Berikan kami umur panjang hidup, kehidupan kekal, supaya kami dapat melakukan pelayanan, melakukan ketetapan-Mu, perintah-perintah-Mu, melakukan pelayanan di bumi ini, menjangkau banyak jiwa, buah jiwa, dan buah pertobatan, dan buah roh dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih kasih-Mu yang menyebabkan kami umur panjang, sehat. Oleh beliau-beliau Tuhan Yesus Kristus kami telah sembuh. Berikan kami Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami mau ingin istirahat tidur, berikan tidurnya nyenyak. Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami dan tubuh kami. Kami tak roh kematian dini, henti nafas, henti jantung, kematian mendadak, kuasa kegelapan, roh kematian, roh malaikat penjabut nyawa dipatahkan kuasanya dengan roh balas Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati, shalom.